mobil matic. Oke. Yang ketiga adalah dia ingin mengganti mobilnya, mengupgrade mobilnya menjadi mobil baru. Oke, mobil lama, mobil tua menjadi mobil yang baru. Ya, kenapa diganti? Kok nggak di apa betulin aja atau apa segala macam? Nah, karena mungkin sudah banyak part yang harus diganti karena sudah umurnya sudah tua juga dan ingin menjadi mobilnya itu lebih nyaman digunain, gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak alasan untuk orang ingin mengupgrade. Buat sukses. Tiba di saat ini adalah part kedua, di mana kita sedang membicarakan tentang beli mobil tanpa riba. Part kedua. Nah, di part kedua ini kita akan melihat tipe-tipe pembeli mobil. Oke, saya bagi menjadi dua bagian, ya. Yang pertama adalah tipe pembeli yang mobilnya itu termasuk mobil pertama. Jadi dia belum punya kendaraan, ya. Yang mobil pertama. Nah, dimana ketika mobil pertama, orang yang ingin membeli mobil sebagai mobil pertama, dia sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi seperti motor atau kendaraan umum. Seperti MRT, kereta, komuter lain dan lain sebagainya, ya. Yang ketiga, dia pengguna transportasi online mungkin. Oke. Pengguna transportasi online dan lain sebagainya. Oke. Dan lain-lain. Nah, ketika pembeli pertama dan pembeli ini adalah tipe pertama, mobil itu mobil pertama, ya. Sebelumnya dia tidak punya kendaraan atau kendaraannya pun hanya motor, gitu ya. Nah, kendalanya dia adalah di uang simpanannya. Nah, pada saat di part yang pertama sudah ada uang, kita bicara sudah ada uang simpanan. Bagaimana menyimpan uang sebagai uang simpanan, ya? Dan pembeli mobil pertama, tipe mobil pertama ini dia sanggup membayar angsurannya. Anggap sanggup membayar angsurannya sebesar 4.400.000. Dengan mobil yang sama 200 juta. Untuk mengumpulkan 40 juta. Untuk mengumpulkan 40 juta berarti 40 juta dibagi 4.400.000. Dalam waktu 9 bulan sudah terkumpul untuk uang simpanannya. Oke. Nah, silakan dilanjutkan untuk pembelian mobil selama 200 juta. Saksiin ada di video yang pertama. Oke, tipe kedua. Tipe yang kedua adalah
pembeli ini sebagai mobil upgrade. Nah, mobil upgrade. Nah, dimana kalau kita bicara mobil upgrade ini adalah tadinya misalkan city car. Kita ingin menjadi family car. Nah, dia mengupgrade dari city car menjadi family car. Gitu. Jadi dia maunya karena mungkin tadinya masih bujangan, ya city car cukup lah gitu ya. Terus sekarang gue udah nikah gitu ya, gue udah punya anak, gue harus punya mobil keluarga yang lebih besar dan muat lebih banyak. Ya. Yang kedua, dia mengupgrade dari mobil matic mengupgrade dari mobil manual ke otomatis. Mungkin karena rutinitasnya tinggi dan kondisi kotanya terlalu macet gitu ya, akhirnya dia memilih untuk mengupgrade dari mobil yang manual menjadi mobil matic. Yang ketiga adalah dia ingin mengganti mobilnya, mengupgrade mobilnya menjadi mobil baru. Oke, mobil lama, mobil tua menjadi mobil yang baru. Ya, kenapa diganti? Kok nggak di betulin aja atau apa segala macam? Nah, karena mungkin sudah banyak part yang harus diganti karena umurnya sudah tua juga dan ingin menjadi mobilnya itu lebih nyaman digunain, gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak alasan untuk orang ingin mengupgrade mobilnya, gitu ya. Nah, gimana kalau kita mau ganti mobil, tapi uangnya belum cukup, tapi kita nggak mau riba. Nah, caranya adalah ketika mobil lamanya masih ada, biasanya dijual. Dijual lalu ditambahkan uangnya untuk membeli mobil yang diinginkan, ya, atau mobil barunya. Nah, gimana caranya kalau uang buat nambahnya juga belum ada nih? Nah, uang nambahnya belum ada, terus gimana dong? Harus kredit hingga kena riba atau gimana? Oke, ada beberapa opsi. Opsi pertama adalah ketika mempunyai kesanggupan untuk membayar 4,4 juta, ya, sisihkan 4,4 juta ini terlebih dahulu, entah selama 3 bulan atau 4 bulan ke depan, untuk perbaikan kendaraan. Misalkan kita bicara di sini adalah mobilnya mobil tua, perbaiki dulu, repair. Perbaiki dulu kendaraannya sehingga enak dipakai dulu, baru kumpulin lagi, tabungin lagi untuk mencapai mobil baru ini. Dan saya yakin waktunya juga nggak terlalu panjang, ya, karena sudah ada modalnya. Nah, oke. Nah, bagaimana coach ketika ada keadaan darurat? Nah, ada keadaan darurat. Ketika kita bicara keadaan darurat, kita pilah dulu keadaan daruratnya menjadi dua, ya. Yang pertama tidak terlalu penting, yang kedua sangat penting. Kita bagi dua.
Apa saja keadaan darurat yang tidak terlalu penting? Keadaan darurat yang tidak terlalu penting adalah, wah saya butuh mobil untuk aktivitas harian. Aktivitas harian. Ketika teman-teman masih ada motor, masih ada transportasi umum atau kendaraan umum atau transportasi online, menurut saya tidak terlalu penting. Ya. Yang kedua apa aja yang tidak terlalu penting? Yang kedua adalah alasan untuk jalan-jalan keluarga. Tidak terlalu penting juga untuk harus punya mobil, masih ada kendaraan lain. Yang ketiga, gengsi. Tidak terlalu penting. Kenapa gengsi ini bisa timbul di saat yang keadaan tidak terlalu penting? Ini bukan keadaan darurat dan gengsi adalah teman-teman sendiri yang bikin. Ya, jadi gengsi dong. Saya udah jadi manajer, masa saya harus naik motor atau saya harus naik kendaraan online? Saya kan punya bawahan saya itu punya pakai Fortuner, tidak jaminan, oke? Dan lain sebagainya. Alasan untuk keadaan darurat yang tidak terlalu penting. Jadi klasifikasi yang tidak terlalu penting. Nah, keadaan-keadaan darurat yang penting seperti apa sih? Nah, keadaan darurat yang sangat penting adalah ketika anak sekolah. Ya, kenapa saya bilang? Karena anak sekolah perlu di nomor satukan, gitu ya. So jadi teman-teman bisa pakai dulu uangnya, uang simpanannya untuk anak sekolah. So nanti setelah anaknya masuk kita bisa nabung kembali. Oke, yang kedua adalah sakit. Kita nggak pernah tahu kapan kita sakit dan sakit kita seberapa banyak, seberapa besar gitu ya, atau seberapa parah. Nah, teman-teman bisa juga pergunakan dulu aja uang simpanannya untuk biaya rumah sakit supaya kita sehat dulu sehingga kita bisa cari uang lagi dan bisa nabung lagi untuk beli kendaraan itu, oke, dan lain sebagainya. Jadi, klasifikasiin dulu keadaan daruratnya. Tidak terlalu penting atau sangat penting, gitu ya. Ketika keadaan darurat itu sangat penting, pakai saja dulu dananya sehingga teman-teman bisa sehat atau anaknya bisa sekolah atau dan lain sebagainya, sehingga teman-teman bisa nabung di kemudian hari. Jadi jangan bikin alasan untuk teman-teman tidak menabung, untuk tidak beli mobil, gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya mimpi beli mobil, silakan kumpulkan tanpa riba dengan cara ini, ya. Dengan cara ini teman-teman bisa lihat di part 1 dan part 2 itu sudah ada dan lengkap dan teman-teman bisa pergunakan. Oke. So, saya doakan supaya teman-teman di tahun ini teman-teman bisa punya mobil baru. Oke. See you, goodbye.